Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris akademik yang digunakan untuk mahasiswa ekstensi kimia Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Averros Fazlur Rahman Piliang yang merupakan asisten peneliti di Pusat Kajian Studi Cellulosic and Functional Material (CFM Group). Saya saat ini bertanggung jawab untuk menjalankan kuliah Bahasa Inggris Sains Akademik yang diampu oleh Bapak Saharman Gea PhD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik dalam menulis akademik. Jadi topik pembahasan pertama itu adalah jenis klausa, atau in English we call it as clauses. Lalu yang kedua kita akan mendiskusikan tentang apa yang disebut sebagai formal and informal writing. Jadi bagi para penonton, pendengar, mahasiswa saya yang saat ini mengambil mata kuliah Bahasa Inggris Sains Akademik, kuliah ini akan fokus pada bagaimana cara membuat atau mempersiapkan diri kita untuk menulis secara akademik, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Karena tentunya mata kuliah ini memiliki fungsi agar kalian dapat mempersiapkan diri untuk menulis skripsi. Jadi kita lanjut ya. Baik, topik pertama kita yaitu membahas tentang klausa atau clauses. Nah, sekarang mari kita coba lihat di internet apa yang dimaksud dengan clauses. Nah, kalau kalian ketik apa yang dimaksud dengan clause, jadi di dalam coba kita lihat mengarah kepada dictionarycambridge.org. Clause, jadi bukan yang ini ya, itu low. Nah, clause berarti a group of words consisting of a subject and a finite form of a verb. Jadi, clauses itu adalah a group of words consisting of a subject and a finite form of a verb. Nah, pada konteks pengertian ini, klausa itu didefinisikan sebagai sebuah gabungan kata-kata yang terdiri dari subjek dan sebuah bentuk verb yang finite, yang artinya tetap, yang terukur, yang ada aturan-aturannya. Jadi, kalau kalau di matematik itu ada namanya secara persamaan, clause itu didefinisikan sebagai sebuah kalimat yang hanya memiliki one subject and one verb. So it becomes, jadi kalau saya ketik subject and verb. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah seberapa banyak subjeknya dan berapa banyak verbnya. Itu dia yang akan kita tentukan. Nah, mari kita lanjutkan definisi ini dengan melihat salah satu jenis contoh klausa yang hanya memiliki satu subjek atau satu verb. Sebagai contoh klausa yang hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Nah, simple example is I go. Kalau kita perhatikan, kata I go, subjeknya adalah I. Sedangkan verbnya adalah go.
Nah, ini sudah menjadi sebuah klausa. Klausa karena hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Nah, aturan yang saya maksud ketika menjelaskan kata finite itu dapat dilihat dalam dua aspek. Aspek pertama adalah the first aspect is how many subject is it? How many subjects? Is it countable or uncountable? Nah, jadi subjeknya itu harus terukur. Apakah dia bisa terukur atau tidak terukur? Seperti contoh-contoh tidak terukur itu kopi, air, dan semacam. Itu aspek pertama. Lalu aspek kedua, the second aspect is the verb will be defined from the numbers of the subject. Jadi, kalau subjeknya itu plural, maka verbnya itu akan plural. Begitu pula apabila subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Nah, itulah aturan yang saya maksud tadi. Sebagai contoh, mari kita lihat contoh berikut ini. Saya akan coba buat the heating treatment of making a cup of tea, okay, requires, coba jangan requires, okay, simple, gives different color of tea. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, jadi coba saya ganti heading 1. Oh, nggak cocok di heading 1. Normal saja, saya buat di tengah. Nah, ada kata verb gives. Saya highlight dia dalam bentuk hijau. Nah, gives di sini memiliki kata dasar give sebagai verb 1. Sementara untuk verb 2-nya menjadi gave. Dan berikutnya past participle-nya itu given menjadi past participle atau verb 3. Nah, tetapi kenapa di bagian sini di kalimat ini dia dinyatakan sebagai gives? Nah, karena ada konteks finite form of a verb. Apa finite itu? Yang saya tadi katakan aturan atau regulasi. Apa regulasinya? If a clause has a singular noun as the subject, jadi apabila klausanya itu memiliki kata benda yang singular sebagai subjeknya, then the verb must be written in form of VS or VES. Sebagai contoh adalah gives atau the verb vowel match. Contoh lagi, match. Takes place in the stadium of Teladan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai subject verb. Begitu juga apabila klausa, on the other hand, if a clause, remember, clause is only composed of one subject and one verb. In this part, dia hanya one subject. Jadi, the heating treatment of making a cup of tea. The same goes to the football match takes place in Stadium of Teladan, Medan. Takes is the verb.
football match is the subject. Only one football match. On the other hand, if a clause has plural noun as the subject, then the verb must be the verb that is used must be in form of plural verb, which is indicated without s or es. Jadi sebagai contoh adalah in the hot season, people in Indonesia go or visit some cooler places, particularly in the mountain area. Nah, jadi in the hot season, people in Indonesia, jadi people adalah kata benda atau subjek yang memiliki sifat plural, sehingga dia kata kerjanya tidak menggunakan visits atau menggunakan huruf S. Jadi itu yang dimaksud dengan finite form. Begitu juga apabila finite form ini menggunakan kalimat past tense atau kalimat masa lampau, yaitu kalimat yang mengikuti verb to. Apa contohnya? Sebagai contoh, the doctor diagnosed the patients by using certain medical equipment. Oke, nah coba perhatikan the doctor diagnose. Jadi diagnose dia menggunakan verb to. Semua yang terkait dengan verb to. Apa implikasi yang kita dapatkan dari topik ini adalah untuk mendapatkan penulisan atau kalimat yang baik, setiap benda atau setiap subjek harus memiliki kata kerja. Every subject requires verb. Whether you are speaking or writing, informally or formally, in addition to make your speaking partners or your readers can understand what are you saying, you need to put the verb. Oke, setelah memahami klausa yang berarti satu subjek dan satu verb, nah bagaimana bila pada suatu kalimat dia hanya memiliki satu subjek dan satu verb? Sebagai contoh seperti tiga klausa yang telah saya sebutkan tadi. Dia hanya memiliki satu subjek. Di kalimat the heating treatment of making a cup of tea gives different color of tea. Jadi jumlah si subjeknya itu hanya satu. Lalu the football match, the doctor. Nah, apabila satu subjek dan satu verb itu ada di dalam satu klausa, dia tidak memiliki jenis lain. Jadi dia hanya punya satu klausa saja, maka itu disebut dengan simple sentence. Jadi a simple sentence equals to a clause. Jadi dia hanya memiliki satu subjek, one subject and one verb. Nah, keuntungan atau apa kebaikan dari a simple sentence? Contoh simple sentence itu seperti yang saya buat. The heating treatment of making a cup of tea gives different color of tea. Jadi coba saya tulis contohnya adalah the heating treatment of making a cup of tea gives different color of tea. Okay. Nah, jadi ketika
pemanasan itu diberikan pada saat membuat teh, warna dari cup of tehnya itu, secangkir tehnya itu akan berubah. Nah, secara gamblang, ketika kita mengatakan bahwa pemanasan itu memberikan berdampak kepada warna teh, seolah-olah maksudnya atau the thought of this sentence is obvious or clear. Jadi jelas, tidak ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Intinya dia mengatakan bahwa sebuah pemanasan berdampak pada perbedaan warna pada teh. Nah, apabila thought atau the idea, jadi ini kan thought itu kan sama dengan idea. If the idea, even that the idea is clear, is obvious, this is what we call as independent clause. Artinya inti kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, independent clause inti kalimat ini berfungsi sangat baik pada saat kita menulis akademik. Ini berfungsi sebagai main idea. So, this sentence, this clause, or this simple sentence has a function as a main idea atau main sentence. Nah, jadi kalau kita ingin menulis sebuah paragraf dengan struktur yang akademik, maka satu paragraf itu hanya boleh ada satu topik, dan satu topik itu diindikasikan dengan adanya satu ide pokok, dan satu ide pokok itu adalah main sentence atau dalam kata lain a simple sentence. Jadi ingat, fungsinya itu bisa digunakan untuk paragraf main idea. Apa syaratnya? Hanya punya satu subjek dan satu verb. Nah, lalu kalau dia ada simple sentence, jadi ada satu klausa, bagaimana kalau saya ingin menambahkan sebuah klausa yang independen, yang dia punya makna yang jelas, dengan independent clause lainnya dengan makna yang jelas. Sebagai contoh, what if I want to combine two independent clauses? Jadi dua independent clause yang artinya sama. Sebagai contoh, my father works as a chief officer in the police. Nah, itu contoh yang pertama, karena jelaskan my father works as a chief in the police department. Terus saya mau katakan ibu saya, my mother, or ibunya, his father atau his father, ibunya, has a profession as a university lecturer. Okay. Nah, di sini saya ada dua klausa. Klausanya independen, jelas ya. Satu bekerja sebagai kepala polisi, satu lagi bekerja sebagai dosen. Nah, kalau saya ingin menggabungkan dua klausa ini, ya kan, sehingga dia menjadi bentuknya, saya copy dulu. Terus saya tambah dengan ini, ya kan?
His mother has a profession. Satu saya ubah jadi warna merah. His mother has a profession as a university lecturer. Karena dia dua kalimatnya, maka saya harus membutuhkan satu buah penggabung, satu buah agen pengkombinasi. Agen inilah yang kita sebut sebagai coordinating connectors. Nah, karena sifatnya coordinating itu artinya statusnya sama. Maka dia harus sama. Apa statusnya? Sama-sama independent clause. Nah, apa jenisnya? Itu bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah but. Yang kedua adalah and. Yang ketiga adalah so. Selanjutnya or, nor, and yet. Nah, jadi but, and, so, or, nor, and yet. Kalau kita buat. Nah, di sini ada poin penting yang harus disampaikan. Apa itu? Fungsi dari masing-masing coordinating connectors. Nah, mahasiswa saya bisa melihatnya langsung di bagian sini, yaitu dengan cara mengetik coordinating connector function boleh. Nanti akan dijelaskan banyak. Usage juga boleh. Banyak yang menyebutkan apa fungsi-fungsinya. Coba kita lihat di bagian Grammarly, coordinating conjunctions. Singkatannya itu fanboys. Ada satu lagi saya lupa, yaitu for. Nah, for ini, jadi dia menggunakan dua verbs. Tapi yang saya maksud di sini adalah tujuannya apa fungsinya. Bisa dilihat di sini atau di bagian lain, di website lain. Coba saya lihat di website lain. Nah, ini speak.com. Nah, ini dia. So, for example, for showing the consequence of something. Jadi ada sebab akibat, cause-effect relationship. But for contrast, and the same, similar, or equal, atau mau tambahkan informasi lanjutan. Artinya, kalau di bagian sini kita ingin menambahkan ada informasi tambahan, maka kita gabung dengan kalimat, dengan kata penggabung and. Jika dia menjadi my father works as a chief officer in the police department. Okay. Nah, kalau dia coordinating connectors, dia harus dibuat tanda koma di bagian sini ya. Semua coordinating connectors itu pakai tanda koma. Itu aturannya. Saya ganti warnanya and. Lalu saya ganti jadi automatic. And his mother has a profession as a university lecturer. Nah, apabila dua klausa independen digabung, inilah yang disebut sebagai compound sentence. Jadi, compound sentence means a combination of two independent clauses which is joined by one, a coordinating connectors. Oke, coba saya ini ya, saya ganti heading, heading 1. Nah, inilah yang disebut dengan klausa. Jadi satu klausa independent clause, satu klausa lagi disebut dengan independent clause tapi compound sentence. Nah, ada satu jenis kalimat lagi yang disebut sebagai complex sentence. Apa arti complex sentence? Complex sentence is defined by a joining of two clauses. Jadi kalau two clauses berarti dia punya satu subjek, satu
verb dan satu subjek. However, the one of the clauses is dependent to the other clause. Nah, ini yang disebut dengan independent clause dan dependent clause. Apa contoh dependent clause? Jadi ada klausa yang dia tidak bisa berdiri sendiri, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan anak kalimat. Nah, untuk membuat dia sebagai anak kalimat, maka harus digunakan yang disebut dengan subordinating connectors. Jadi subordinating connectors change the structure of a clause into dependent clause. Apa contoh subordinating connectors yang paling mudah dijumpai ketika kita menulis atau membaca, yaitu dengan kata because sebagai contoh. My little sister said to me that she failed the final exam because his teacher, not his teacher, don't blame the teacher, because her book was read due to was broken due to the fire in our house. Nah, jadi ada dua klausa, tapi ini saya buat by adjoining of two clauses, saya tambahkan lagi at least, paling sedikit. Nah, jadi my little sister said to me that she failed the final exam because her book was broken due to the fire in our house. Nah, yang memisahkan ini adalah because. Tanda merah. Nah, because di sini merupakan subordinating connectors. Nah, subordinating artinya dia tidak sejajar, ada masuk bagian. Nah, apa klausa setelahnya? Yaitu her book was broken. Jadi, kalau kita buat because her book was broken due to fire in our house, ya terus kenapa? Apa masalahnya? Ternyata intinya adalah she failed the final exam. Jadi, my little sister said to me that she failed the final exam because her book was broken due to the fire in our house. However, pada contoh ini saya secara sengaja membuat satu klausa tambahan lagi. Apa itu? My little sister said to me. Nah, jadi ada kata said verb di sini. Di sini juga ada verb failed. Di sini. Terus ada kata was broken, itu juga verb. Nah, artinya, itu yang saya katakan tadi at least, bahwa kalau kita ingin membuat kalimat kompleks, kita bisa lakukan dengan cara membuat satu independent clause dengan dua dependent clause. Jadi di sini intinya adalah my little sister failed, atau my little sister failed the final exam. Gitu. Jadi itu inti dari kalimat ini. Makanya saya katakan tadi adalah independent clause dan dependent clause. Nah, apa implikasi kedua? Jadi implikasi pertama tadi kan, bila saya tidak salah, kalau kita ingin berbicara dan menulis yang baik, maka harus ada satu subjek dan satu verb. Every subject requires one verb. Jangan sampai nanti kita kehilangan satu subjek, ternyata verbnya nggak ada, atau sebaliknya. Nah, in this aspect, pada konteks ini, pada aspek kali ini,
Kalau kita kebingungan ketika membaca bahasa Inggris secara akademik, yang pertama sekali yang harus kita ikuti adalah berapa banyak jenis klausanya, atau dalam hal ini bisa dilihat melalui berapa jumlah kata kerjanya. Jadi, if there are three verbs, then there are three clauses. Nah, three clauses. Nah, dari sini kita akan memahami di mana inti dari sebuah kalimat. Jadi, pada topik ini setelah dibahas bahwa yang pertama apa yang disebut dengan klausa, lalu a simple sentence, a compound sentence, and a complex sentence. Nah, ini 3 poin penting dalam menulis.